Kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau. Karena di atas mezbah-Mu kami mau serahkan kehidupan kami. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Tuhan. Kau membela ada di pihakku. Kami akan sanggup hadapi semua. Bukan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai mezbah-Mu Tuhan,
persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti
Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, sayang tak mungkin telah Semua yang tak mungkin telah kau kerjakan. semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Mari sama-sama katakan. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segala. dia pelihara, Dia pelihara, ku dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, yang mempelai. mari serukan. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segala. dia pelihara, Dia pelihara, amin. ku dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Sungguh indah kasih Yesus. Sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga. Nyawanya membela peliharaku. Dia rindu, jadi satu. Mari serukan. Dia membela, ku hadapi segala. Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi. Ya Tuhan, Kau pelihara kami Tuhan. Ku dikuaskan, Oh Yesus, Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segalanya. dia pelihara. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. Dia mempelai, Dia mempelaiku yang penuh cinta. dia mempelai. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Yesus Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Amin. Biarlah firman-Mu dinyatakan bagi kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa buat kesetiaan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan, buat nafas hidup yang Kau sudah berikan kepada kami. Tidak ada alasan tidak mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kau sudah berikan kesempatan sekali lagi kepada kami. Bahkan ketika kami berdosa sekalipun, Engkau tetap setia mendampingi dan mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Setiap jam, setiap hari Engkau masih mendampingi kami. Engkau masih punya rencana dalam kehidupan kami. Engkau beri kesempatan sekali lagi kami hidup karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami akan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bersyukur buat hari ini, buat kesetiaan Tuhan, masih diberikannya kesempatan sekali lagi kepada kita, supaya kita yang pertama mengerjakan tugas-tugas yang belum kita selesaikan, karena itu Tuhan izinkan kita hidup hari ini. Yang kedua, Tuhan rindu pemulihan demi pemulihan terjadi atas kehidupan kita. Tuhan rindu pertobatan demi pertobatan terjadi atas kehidupan kita. Ya, jangan lupa pasukan Kristus. Yesus pernah berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, dan aku akan menyertai mereka sampai kepada kesudahan zaman. Itulah amanat agung, pesan terakhir Yesus sebelum terangkat ke sorga. Ya, Yesus terangkat ke sorga itu disaksikan 500 orang lebih. Begitu hebat dan dahsyatnya, tidak ada manusia sehebat Yesus. Karena dia adalah Tuhan, terangkat ke atas, ya, melawan hukum gravitasi bumi. Disaksikan banyak orang. Itulah yang membuat murid-murid Yesus dan banyak orang pada saat itu kagum dan heran akan kehebatan kuasa Tuhan Yesus. Tapi Yesus juga berpesan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem sampai ujung bumi. Tetapi tinggallah di Yerusalem. Ya, dari 500 orang itu kita tahu hanya 120 yang setia menunggu kedatangan Roh Kudus itu, supaya mereka diperlengkapi, diberi kuasa untuk bersaksi. Ya, kenapa harus bersaksi? Supaya setiap orang percaya mendengar Injil tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Supaya setiap manusia tidak binasa. Karena itu ada tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, tugas Tuhan Yesus adalah dia turun dari sorganya, turun menjadi manusia dan rela mati selesaikan masalah manusia, yaitu mati di kayu salib, menebus dosa seluruh manusia. Dan ketika Yesus bangkit hari ketiga hari Minggu, ya, dan dia menampakkan diri dan dia kembali ke sorga, terangkat ke sorga dan tugasnya selesai. Nah, tugas Yesus Tuhan selesai di muka bumi ini dan tugas baru diberikannya kepada kita. Pada saat itu adalah murid-murid Yesus. Akhirnya 120 orang menerima Roh Kudus. Mereka mulai bersaksi, mulai berkata-kata, mulai berani memberitakan Injil. Karena kuasa Roh Kudus itulah. Pasukan Kristus yang diberkati, gereja Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus sampai hari ini, gereja yang bersaksi. Jangan lupa kita adalah murid dan kita adalah pemurid. Artinya kita siap memuridkan orang di sekitar kita. Tuhan panggil kita. Setidaknya ada 4 jenis panggilan untuk menyampaikan Injil. Kita tahu ada 4 jenis panggilan untuk melayani Injil. Yang pertama panggilan dari atas. Amanat agung Tuhan Yesus tadi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya. Yang kedua, panggilan dari neraka. Maksudnya bagaimana? Ada kisah Lazarus dan orang kaya yang Yesus pernah ceritakan. Ingat, orang kaya berkata permohonannya dari neraka untuk menyampaikan Injil kepada keluarganya. Ingat, neraka itu ada bagi setan-setan dan bagi orang percaya kepada setan yang tidak bertobat. Ada panggilan dari neraka
Bahwa di sini tempat penderitaan, kata orang kaya itu. Masih ada keluargaku di muka bumi ini. Yesus pernah berkata, ada firman Tuhan di muka bumi ini. Dengarkan saja firman Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sampaikan firman Tuhan. Dengarkan saja, bertobat saja. Berarti pasukan Kristus, firman Tuhan itu penting. Berita Injil itu sangat penting. Supaya manusia tidak masuk neraka. Nah itu sangat jelas. Kadangkala orang tidak mau beritakan Injil karena merasa tidak penting lah. Mungkin lupa berpikir bahwa ada neraka. Ya. Sehubungan adanya neraka, maka kita harus lebih semangat, antusias untuk bersaksi, beritakan Injil. Kepada keluarga-keluarga kita. Ya. Yang ketiga, panggilan yang ketiga. Yang pertama panggilan amanat agung, yang kedua panggilan dari neraka, yang ketiga panggilan dari dalam. Ya. Paulus memiliki desakan dari dalam batinnya untuk menyampaikan Injil. Di 1 Korintus pasal 9 ayat 16 menuliskan, aku harus memberitakan Injil. Nah, itu panggilan Roh Kudus yang menggerakkan kehidupannya dari dalam. Yang keempat ada panggilan dari luar. Panggilan dari luar maksudnya apa? Paulus juga pernah mendengar ada orang menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Kisah Rasul pasal 16. Dalam mimpinya sepertinya ada tolonglah kami, ya itulah panggilan dari luar. Pasukan Kristus yang diberkati, jangan lupa setiap Anda, apapun profesimu, apapun statusmu, sebagai suami kah, sebagai istri kah, sebagai anak-anak kah, sebagai orang tua, orang dewasa, anak muda, Tuhan panggil kita untuk bersaksi, untuk beritakan Injil. Maukah kita jadi saksinya? Ya. Beritakan Injil bukan di gereja. Beritakan Injil itu justru Anda keluar gereja, di luar gereja. Ya. Oh berarti Pak Pendeta nggak usah ibadah. Orang percaya kumpulnya di gereja, saling memuatkan. Ya. Tapi untuk beritakan Injil kita keluar. Ya. Pendeta tidak bisa menginjili keluarga jemaat. Tetapi jemaat itu bisa menginjili keluarganya karena memang keluarganya. Ya. Karena itu yang efektif adalah domba melahirkan domba. Karena itu bersemangatlah bersaksi. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Karena neraka. Ya, ini adalah urgensi. Ada neraka. Ya. Campakkanlah mereka ke tempat yang paling gelap. Di sana ratap dan kertak gigi. Kenapa? Karena tidak tanggung jawab. Dipercaya tidak tanggung jawab. Ada talenta tidak dikembangkan. Ya. Tidak setia perkara kecil. Oh pokoknya masuk neraka. Ya. Ya, tidak ada alasan dan tidak ada kata yang lebih tepat lagi. Yang tidak tanggung jawab, yang tidak setia, yang pikirannya negatif, asumsi, ya, yang menyembunyikan talenta masuk neraka. Karena itulah berita Injil ini sangat penting dan urgensi. Bagaimana kita harus beritakan Injil. Nah, puji Tuhan. Karena itu kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Justru dimanapun Tuhan tempatkan Anda pada hari ini. Entah ketika Anda berjumpa dengan orang lain atau bekerja, apapun, dimanapun, bagaimanapun. Saksikan tentang kasih Kristus. Bagaimana beritakan Injil masa kini? Ceritakan kisah kita yang sudah diubah oleh firman. Ceritakan kisah kita yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Dan mereka melihat Tuhan mengubah kita. Yang dulu marah-marah sekarang tidak lagi bisa mengendalikan diri. Ada apa kata orang? Kok bisa berubah? Dari dukun mana? Ya. Minum apa? Ya. Orang bertanya. Ya kita saksikan. Iya, saya punya latar belakang yang buruk. Tapi setelah saya jumpa Yesus, hidup saya berubah. Dulu orangnya sensitifan, tersinggungan. Sekarang kok sudah berubah? Tidak lagi. Kenapa kok bisa? Ada apa? Ya. Iya, bersaksilah dengan kisah hidup Anda. Dulu saya memang orangnya sensitif, nggak bisa, nggak tahan dengarkan hal-hal buruk, hal negatif, kata-kata kasar saya langsung bereaksi. Tapi sekarang saya belajar menerima orang lain. Dan saya tidak sakit hati, saya tidak tersinggung. Karena Tuhan Yesus pun tetap menerima saya. Dan dia tidak tersinggung, dia menantikan saya. Saya belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Dulu orangnya sakit-sakitan, sekarang kok segar. Kenapa? Kita saksi. Iya dulu saya sakit-sakitan. Karena saya sakit sedikit langsung mengeluh, langsung menggerutu. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tetapi sekarang saya sudah tidak sakit lagi. Wajah saya lebih segar. Karena apa?
Karena saya lebih memilih untuk bersyukur, dan bersyukur. Dan saya memilih untuk bersemangat. Firman Tuhan berkata, hati gembira adalah obat yang manjur, maka saya sekarang pun sehat segar. Ayo bersaksi tentang Tuhan mengubah hidup kita dari hal-hal sederhana. Ayo ibu-ibu, ayo wanita, ayo bapak-bapak, anak-anak muda, ayo bersaksi. Dari kisah hidup Anda yang sudah diubah oleh Tuhan, banyak ceritakan, saksikan. Kita akan buka Alkitab 2 Timotius pasal 2 ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, ini adalah pesan Paulus kepada Timotius. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini adalah delegasi. Ya. Kalau kita lihat cerita urutannya, Tuhan Yesus adalah guru agung dan ada amanat agung. Ya, murid-murid Yesus memberitakan Injil dan memuridkan. Ya. Mendampingi orang-orang yang dibina oleh murid-murid Yesus, dan itulah pemuritan. Sehingga murid Yesus ya punya murid, dan muridnya murid-murid Yesus ini punya murid lagi, dan murid-muridnya murid Yesus ini punya murid lagi. Sampai hari ini gereja harus terus menerapkan namanya pemuritan. Karena itu ada kelas pengajaran, teaching. Disitulah terjadi namanya proses belajar dan mengajar, pengawasan, pendampingan, dan menjadi teladan. Dan kita juga bersaksi keluar. Ya, jangan cuma pemuritan dalam kelas teori terus. Ayo keluar, ayo bersaksi. Urgensi, ada panggilan dari neraka, ada keluarga-keluarga yang belum bertobat. Ayo bersaksi. Justru lewat cara kerja Anda tidak lambat, cara kerja Anda yang terbaik, tidak sembarangan, cara kerja Anda tidak korupsi, cara kerja Anda selalu tepat waktu, cara kerja Anda selalu beri yang terbaik. Itu sudah bersaksi bahwa Yesus sudah mengubah hidupmu. Sehingga Paulus berkata kepada Timotius, aku sudah menyampaikan pesan kepadamu di depan banyak saksi. Sekarang Timotius, ayo kamu delegasikan tugas lagi kepada orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar. Cakap mengajar itu hasil dari pembelajaran. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk dalam pemuritan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya harus mau masuk dalam kelas pemuritan, harus mau dimuridkan. Ya. Walaupun sudah tua begini, bagaimana apa saya harus jadi murid? Harus dengan rendah hati mau dimuridkan. Masuk dalam kelas pengajaran. Ya. Orang ikut kelas pengajaran akan kuat. Ya. Akan sehat pertumbuhannya. Ya. Kenapa alasan banyak orang gak suka dan tidak suka dan tidak mau bersaksi? Alasan utama karena takut. Ya. Jangan lupa kita ini diberi kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus tercurah buat kita. Ya. Walaupun harga minyak goreng naik, harga minyak ya naik, harga jenis bahan makanan naik, yang turun ya Roh Kudus tetap turun menolong kita. Nah itulah kekuatan kita. Meskipun meskipun badai silih berganti, kita tetap cinta Yesus. Kekuatan kita cinta Yesus, kekuatan kita bersaksi, kekuatan kita beritakan Injil. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh-Nya yang menaungi kita. Karena itu ayo gairah, ayo semangat, nantikan Roh Kudus. Bekerjalah dengan kekuatan Roh Kudus. Ya, ayo sadar, ayo taat. Kita ini diberi kuasa untuk bersaksi. Alasan orang tidak mau bersaksi, yang kedua,
tidak merasa penting, tidak merasa urgensi untuk beritakan Injil. Loh, padahal sudah jelas Yesus pernah bersaksi, cerita, berkata, berfirman bahwa ada orang di neraka itu bilang, jangan sampai keluargaku masuk neraka. Di sini tempat penyiksa. Dengarkan Injil, perlu bertobat hidupmu yang sudah diubah oleh Tuhan. Dan kisahkan bagaimana Allah mengubah hidupmu. Alasan ketiga kenapa orang tidak mau bersaksi. Mereka tidak melihat seperti cara Yesus melihat. Ya, Yesus melihat jiwa-jiwa itu karena cinta. Yesus pernah melihat domba-domba seperti tidak tergembala. Ya, binasa. Mari pasukan Kristus luangkan waktu untuk bersaksi. Sebelum Anda bersaksi, Anda harus diperlengkapi dulu. Diperlengkapi oleh firman, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Kenapa orang tidak mau bersaksi? Tidak tahu caranya bersaksi, menginjil. Ya. Mulailah minta Roh Kudus, Tuhan pimpin aku hari ini bersaksi. Lewat cara hidupku, cara kerjaku. Jangan gara-gara kita marah-marah, jangan gara-gara perlakuan kita di jalan umum. Sehingga orang tidak tertarik dengan Yesus. Mari Roh Kudus, kuasailah diri kami, supaya kami dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ajari kami untuk menjadi manusia yang dapat dipercaya. Ajari kami untuk menjadi manusia yang cakap mengajar, menuntun orang dalam kebenaran, sabar menuntun orang, dan mereka tetap percaya kepada Yesus. Tuhan menolong kita. Marilah jadi pribadi yang cakap mengajar, yang mampu bersaksi. Jadi ibu-ibu, sudahlah ibu-ibu yang bisa menasihati ibu-ibu muda atau anak-anak cewek muda, pemudi-pemudi. Jangan karena kita sakit hati kita tularkan sakit hati kepada anak-anak mudi kita, ibu-ibu. Bapak-bapak jangan karena kita arogan marah-marah kita tularkan, kita ajarin anak-anak muda kita ya, untuk bersikap seperti itu. Ada hal yang tidak baik dalam generasi kita. Ada hal yang tidak baik, tradisi yang buruk. Ini yang saya kecam. Kadangkala orang tua ngajarin cara minum mabuk-mabukan kepada anak remaja di rumah atau pada acara pesta dan sebagainya. Itu merusak. Anak-anak itu tidak mau berdosa tapi mereka meniru saja. Karena itu berhati-hatilah para orang tua, jadilah teladan yang baik. Kenapa kata-kata kasar, kata-kata jorok, kata-kata yang maki-maki bisa terjadi pada anak-anak kita? Mungkinkah mereka bisa maki-maki? Dari mana mereka dapat kata-kata itu? Bisa jadi dari orang tua, bisa jadi dari pertengkaran kita, orang tua dan anak-anak dengar. Bisa jadi, ya banyak hal. Tuhan ingin memulihkan kita. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, Tuhan ingin pulihkan kita. Adapun kesalahan pelanggaran dosa kita, datang kepada Tuhan minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan aku, sembuhkan aku. Dan aku mau menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Dan aku mau bersaksi. Aku ambil keputusan tidak marah-marah, tidak sakit hati, tidak mengeluh, tidak menggerutu. Aku memilih bersyukur, aku memilih semangat. Sehingga hidupku sudah diberkati, hidupku sudah bahagia. Dan aku mampu bersaksi kepada banyak jiwa. Sehingga keluarga besarku diselamatkan. Percaya kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan terus-terus bergerak mempermuliakan nama Tuhan. Ada target, miliki target. Ayo anak-anakmu, keluarga besarmu, keluarga siapapun juga ayo miliki target. Supaya mereka percaya kepada Yesus. Dan Anda siap menjadi guru untuk memuridkan mereka. Cakap mengajar, berarti kita jadi guru. Tuhan memberkati. Mari kita meninggikan Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Anggur baru-Mu Tuhan. Biarlah Kau bentuk kami menjadi manusia yang baru Tuhan. Pulihkanlah hidup kami. Urapilah kami Tuhan Yesus dengan kuasa Tuhan. Mohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu. Berkaryalah di dalamku, berbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan
dan sekarang ku menjadi ciptaan Dia baru. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh memulihkan kami Tuhan, memulihkan menjadi baru. Curahkan anggur baru, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, mari minta Roh Kudus curahkan Tuhan anggur baru. Haleluya, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, memulihkanku, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, memulihkanku, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, mari sama-sama katakan, curahkan anggur baru, curahkan anggur baru. Mari bersyukur, katakan terima kasih Tuhan, kami rindu curahan kuasa-Mu Roh Kudus. Mari rindukan Dia, haleluya. Kami rindukan Engkau, kami agungkan Engkau. Ya Rabbah, sekian kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat panjang sabar-Mu Tuhan, buat hidup ini memberi kesempatan sekali lagi Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan, yang layak diagungkan. Kami rindukan Roh Kudus-Mu memenuhi kami, mengurapi kami. Mengalir kuasa-Mu Roh Kudus, berkatilah kami untuk kami jadi berkat. Urapilah kami Tuhan dengan kuasa tanda ajaib dan mujizat-Mu. Engkau tidak biarkan, Engkau tidak tinggalkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ampuni dosa salah kata kami, perbuatan kami, pemikiran kami yang tidak kudus, tidak berkenan kepada Tuhan, kepada sesama kami. Karena najisan kejahatan oleh darah Yesus, kuduskan dan layakkan kami. Doa kami Tuhan, doa kami sepakat doa hari ini. Doa orang benar besar kuasanya. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, gereja Tuhan diberkati, di kota maupun di desa, diurapi, disertai tanahnya dan mujizat Tuhan. Pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, sampai gubernur, sampai RT RW di sekitar kami diberkati, bertobat di dalam nama Yesus. Kedaulatan Tuhan yang terjadi di dalam nama Kristus. Di Indonesia setiap hari dapat tobat baru. Ada orang yang percaya Yesus memberi diri dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, diberi firman Tuhan. Doa kami, keluarga besar kami bertobat. Doa kami Tuhan, kami jadi saksi buat keluarga besar kami. Kami menabur Tuhan Yesus, dan kami menuai
Kami mau bergerak, kami ambil bagian, ambil tanggung jawab. Kami masuk Tuhan jadi saksi, jadi berkat Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah kami Tuhan. Jadikanlah kami bukan pribadi yang minta diberkati, jadikanlah kami pribadi yang memberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berikan berkat buat kami. Bapa di sorga, permuliakan namamu atas kehidupan kami Tuhan. Biarkan firman mengubahkan kami. Roh Kudus menolong kami untuk hidup benar, hidup suci di akhir zaman ini. Roh Kudus tolong kami, jaga hati dan pikiran kami. Jaga hati kami, pikiran, perasaan, angan-angan kami, perkataan kami, langkah kami, sikap kami. Kami tidak bisa jalan sendiri. Roh Kudus pegang tangan kami. Mari angkat tangan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa menyertai memberkati kita. Kita diberkatinya, kita jadi berkat, jadi saksinya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Terpujilah nama Tuhan. Segala kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kenajisan, kejahatan, kesembronoan dari pihak dari manapun juga, kerugian, kesialan, kami tolak demi nama Yesus. Demi nama Yesus berkuasa, darah Kristus berkuasa. Tudung perlindungan Tuhan, tembok berapi, darah Kristus melindungi kami. Malaikat Tuhan menopang kami, melayani kami, orang-orang benar. Doa kami Tuhan, pembangunan gereja Kristus Pandowa Kilometer 14 segera selesai dalam nama Kristus. Apa yang ada pada kami akan Tuhan tambahkan. Kami ada dana pembangunan Tuhan, dan kami percaya Tuhan tambahkan, dan Tuhan tambahkan di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sudah menabur berkati, orang yang sudah berdonasi berkati. Saat kami melayani Tuhan, saat kami memperhatikan rumah Tuhan, maka Tuhan perhatikan rumah tangga kami. Saat kami melayani pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan kami Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya pembangunan Kristus Pandowa gereja cepat selesai dalam anugerah Tuhan. Kami berjumpa dengan orang-orang yang siap mendukung, membantu, menyelesaikan. Bapa, permuliakan namamu dalam kehidupan kami. Ada yang sakit saudara-saudara kami, keluarga besar kami, teman-teman kami, oleh bilur Yesus, yang sakit sudah sembuh, yang sakit sudah sehat di dalam nama Kristus, sudah sembuh dalam nama Kristus. Ada kesehatan dan kesembuhan oleh bilur Yesus. Kemenangan, pemulihan terjadi. Bapa, ini doa kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha datang kembali. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara kita. Hari-hari kita penuh bahagia, penuh sukacita. Usaha pekerjaan diberkati, anak-anak diberkati, istri bertobat, suami bertobat, orang tua bertobat, lansia bertobat, anak-anak bertobat dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Kristus Anak Domba Allah, kami telah bersyukur berdoa. Kami akan lanjut aktivitas. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Tuhan yang bela dan pelihara kami. Kami bersukacita, semangat dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan mengasihi kita. Shalom. Selamat pagi. Terus memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Pasukan Kristus yang diberkati, para penyaksi.
sudah kau beri, menyatakan kasih-Mu ke sesamaku. Ada yang mengenal, ada yang mengira, Kaulah yang menemukannya. Bukan untuk gagah dan besarnya namamu, hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu dalam roh-Mu, menuai jiwa bertobat padamu. Menuai jiwa bertobat padamu. Menuai jiwa bertobat padamu. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan